Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Nah, oke, jadi saya di sini akan menceritakan tentang pengalaman mengajar saya selama masa pandemi ini dengan metode pembelajaran jarak jauh untuk menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Piper dan Fruity Sosro. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan, proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ bukan kebijakan yang diinginkan pemerintah. Menurut Nadiem, hal itu harus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Mantan CEO Gojek ini menyatakan Kemendikbud ingin proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka atau langsung, namun hal itu tidak bisa dilakukan di masa pandemi ini. Sehingga PJJ menjadi alternatif yang bisa dipilih sekolah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Dengan semua masukan mengenai kesulitan dan kondisi suboptimal PJJ ini. Memang kalau kita tidak harus melakukan PJJ, tidak akan kita lakukan PJJ karena tatap muka adalah yang terbaik. Tapi karena kondisi seperti ini, prioritas nomor satu kita adalah untuk bagaimana secara paling aman berkoordinasi dengan gugus tugas dan Kemenkes untuk mengembalikan anak secara bertahap ke sekolah dengan protokol kesehatan yang terbaik. Oke, Bapak Ibu masih ingatkah dengan pertama kalinya ditetapkan PJJ di masa pandemi ini? Bagaimana reaksi Bapak Ibu sekalian? Saat mendengar berita itu, saya merasa kaget dan kebingungan. Bagaimana caranya kita mengajar dengan jarak jauh di masa pandemi ini? Apakah bisa, gitu kan? Nah, dan ini juga pasti tidak diinginkan oleh setiap orang, baik itu guru maupun orang tua, juga siswa, ya. Nah, di samping itu saya juga mencari informasi ya bagaimana strategi untuk mengajar jarak jauh, media yang digunakan ya, terlebih saya mengajar IPA. Di dalam IPA itu banyak konsep yang abstrak yang harus divisualisasikan, jadi memerlukan media yang tepat untuk menyampaikan materi. Nah, pada awal pandemi saya menggunakan media pembelajaran berbasis video pembelajaran yang di-share dari YouTube dan juga menggunakan media WhatsApp. Nah, untuk bahan evaluasinya saya menggunakan Piper School dan juga Google Form untuk membagikan tes kognitif untuk siswa. Nah, kemudian karena terdapat beberapa kendala, salah satunya yaitu kurangnya komunikasi antara guru dan siswa, maka saya menggunakan bantuan Zoom Meeting untuk menjelaskan materi. Setelah menggunakan Zoom Meeting itu ada lagi kendalanya, yaitu terkendala dengan jaringan, baik itu jaringan pada siswa ataupun pada guru itu sendiri, sehingga pembelajaran menjadi terganggu ya. Videonya jadi terputus-putus, materinya jadi tidak jelas. Nah, sehingga saya menggunakan alternatif lagi, bagaimana nih solusinya, sehingga solusinya pada saat setiap pembelajaran menggunakan Zoom Meeting itu di-record ya, jadi ada rekamannya. Nah, sehingga nanti siswa-siswa yang tertinggal pelajaran ya, baik itu karena kendala jaringan atau mungkin tidak bisa mengikuti Zoom Meeting karena ada keperluan tertentu ya, karena sakit atau dan sebagainya, maka hasil rekaman dari pembelajaran melalui Zoom Meeting itu saya share kembali di YouTube. Nah, sehingga siswa bisa mengakses kembali materi tersebut melalui YouTube. Kemudian karena di dalam pembelajaran itu tidak hanya mengukur aspek kognitif saja, tetapi ada aspek afektif dan juga aspek psikomotor ya, terutama di dalam pembelajaran IPA itu dalam aspek psikomotornya itu memerlukan beberapa kegiatan praktikum untuk materi-materi tertentu. Karena di masa pandemi ini kita tidak mungkin melakukan praktikum secara langsung, maka saya berinisiatif untuk melakukan praktikum secara virtual. Oke, persiapan yang saya lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran praktikum secara virtual ini, yang pertama pasti untuk para guru itu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan juga lembar kegiatan peserta didik
atau LKPD. Nah, kemudian LKPD saya bagikan kepada peserta didik sebelum melakukan pembelajaran. Bisa 1 hari sebelum pembelajaran, 2 hari sebelum pembelajaran. Nah, agar apa? Agar peserta didik dapat mempelajari LKPD tersebut sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian pada saat pembelajaran berlangsung, terlebih dahulu pasti saya membuka pembelajaran dengan memberikan motivasi dan persepsi kepada peserta didik. Nah, jadi di pertemuan kita kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara membaca alat ukur yang benar. Kemudian setelah itu saya menyampaikan materi pembelajaran. Lihat skalanya dari 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan setelah penyampaian materi, saya membimbing peserta didik untuk melakukan praktikum secara virtual. LKPD-nya seperti ini ya, sama ya. Oke, sekarang silakan isi dulu identitas kalian di sini. Namanya siapa, kelasnya kelas apa, tanggal praktikumnya sekarang tanggal berapa, isi ya. Kemudian ini di tahap eksplorasi, ini nomor 4 ya, pertanyaannya alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam eksperimen menggunakan simulasi. Jadi kita eksperimennya kan virtual ya, jadi menggunakan simulasi. Jadi alat bahannya juga kita pakai alat bahan yang ada di sini aja. Nih kita lihat ya. Nah ini alatnya. Ada apa di sini? Ini apa nih? Alatnya. Jangka sorong. Jangka sorong. Oke, tulis ya. Tulis di nomor 4, alatnya itu 1 jangka sorong. Kemudian ada lagi nih. Nah, ini apa? Apa? Ayo. Mikrometer. Mikrometer strobe. Udah paham ya? Nah, praktikum secara virtual ini menggunakan simulasi yang dapat diakses secara online melalui beberapa situs yang telah tersedia. Praktikum secara virtual ini cukup membantu dalam proses pembelajaran. Meskipun kegiatan praktikum ini tidak seefektif kegiatan praktikum yang dilakukan secara langsung di sekolah. Bapak Ibu, jadi itulah cerita pengalaman saya saat mengajar di masa pandemi ini. Memang tidak ada pembelajaran yang sempurna, terlebih di masa pandemi ini. Di kelas saja kita masih banyak kekurangan, apalagi pada saat pembelajaran jarak jauh seperti ini. Sangat banyak keterbatasan. Namun, sebagai guru, kita harus senantiasa berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Dan terus berinovasi dalam mengembangkan media pembelajaran juga strategi pembelajaran yang digunakan. Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.